Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nomi Majaya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video mengenai pembentukan gelombang sinus. Jadi teman-teman, di dalam pembentukan gelombang sinus ada 3 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo itu merupakan puncak simpangan fungsi dari posisi tengah. Jadi kita sudah sama-sama tahu jika suatu grafik itu memiliki sumbu X dan sumbu Y. Jadi amplitudo ini merupakan sumbu dari X-nya. Posisi tengah X itu merupakan 0. Lalu jika kita setel amplitudonya atau puncak simpangannya itu di 400, maka ketinggian gelombang yang akan terbentuk yaitu di titik 400. Karena dia di posisi tengah 0, maka untuk posisi bawahnya itu merupakan bilangan minus atau negatif. Jadi untuk bilangan minusnya juga terbentuk sesuai bilangan positifnya. 400 menjadi minus 400 juga. Begitu. Untuk simpangan puncak simpangan atas dan juga puncak simpangan bawahnya. Lalu untuk unsur yang kedua itu ada frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu menunjukkan berapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi di dalam satuan waktu. Maksudnya itu mengatur berapa banyak gelombang yang akan muncul di dalam satu satuan waktu yang akan kita atur di dalam unsur yang ketiga, yaitu fase. Fase itu merupakan menunjukkan di mana posisi awal gerakan. Misalnya kita mau setel atau kita mau mengatur suatu gelombang, suatu sinyal itu di titik awalnya itu di 0,02 dan diakhiri di titik 0,08. Jadi di dalam satuan waktu dari 0,02 sampai 0,08 kita bisa atur frekuensi sudutnya itu berapa banyak gelombang yang dapat terbentuk di dalam satu fase berikut. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui sebuah rumus dari pembentukan gelombang sinus, yaitu ada xt sama dengan a dikali sin omega t ditambah dengan frekuensi sudutnya. Oke. Untuk aplikasinya di dalam program kita akan menggunakan Jupyter Notebook dan bahasa Python. Oke, di sini langsung buka saja teman-teman untuk Jupyter Notebook di search engine teman-teman. Yang pertama kita akan mengimpor atau memasukkan library yang mungkin akan dibutuhkan, yang diperlukan di dalam pembentukan sebuah sinyal ini. Ada 2 buah library. Pertama itu ada library NumPy. Kita akan masukkan NumPy itu sebagai NP. Lalu library yang kedua yang dibutuhkan merupakan library dari matplotlib.pyplot sebagai PLT. Oke. Lalu kita akan gunakan salah satu fungsi dari library NumPy di sini di dalam variabel variabel t maksud saya. Di dalam t ini kita masukkan fungsinya. Salah satu fungsinya ada np.linspace. Lalu kita tentukan titik awal pembentukan suatu sinyal. Misalnya kita mau di titik 0,06 di sana dan diakhiri di titik 0,00. Kita setel 1000 aja. Lalu kita akan memasukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan di awal, yang xt sama dengan a dikali sin omega t ditambah frekuensi sudut. Kita bisa masukkan rumusnya di fungsi library matplotlib plt.plot xt, kita masukin t, tinggi amplitudonya yang kita inginkan. Misalnya sini saya inginkan tingginya itu 400, lalu bisa dikali masukkan fungsi NumPy np.sin dalam kurung 2 dikali np.p dikali frekuensi sudut yang kita inginkan, misalnya 50, lalu
kali dengan T atau satuan waktu itu, titik koma. Lalu dalam grafik pasti mempunyai X labelnya. Sini kita akan namai X labelnya yaitu dengan nama T atau waktu. Oke, T atau waktu, koma, dan juga namain Y labelnya dengan nama X T. Oke, setelah itu kita bisa membuat nama title dari grafiknya. Title dengan nama pembentukan gelombang sinus. Oke. Lalu PLT kita masukkan fungsi dari Xlim yang mana itu berkaitan dengan fungsi T yang sudah kita tentukan ini. Jadi harus sama karena pembuatan grafiknya di output nanti akan sesuai dengan pembentukan awal sinyal nanti. Jadi kita akan melihat ya sama-sama 0,06 diakhiri di 0,06. Oke. Lalu kita buat fungsi show, tampilkan grafik sudah kita buat. Oke, ini bisa kita langsung run ya teman-teman. Oke, maaf ada sesuatu yang salah. Oh iya, ini diskusi. Nah, sini teman-teman terlihat gelombang yang sudah kita bentuk, gelombang sinus ini lebih tepatnya ya. Nah, untuk dari kita membentuk gelombang di titik awalnya min 0,06. Nah, di sini ya. Dan diakhiri di titik 0,06 pula. Nah, lalu di sini di plt.word ini kita menentukan tinggi amplitudenya 400. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. Sudah tinggi amplitudenya. Yang mana sesuai dengan definisinya tadi, puncak simpangan di 400 dan pula puncak simpangan bawahnya di minus 400. Lalu kita tentukan frekuensi sudutnya. Sini frekuensi sudutnya 50. Lalu untuk X labelnya juga sudah sesuai. Y label, lalu titlenya sudah pembentukan gelombang sinus. Nah, ini di sini pembuatan grafiknya sesuai ya. Dari min 0,06 dan diakhiri di 0,06. Nah, gimana jika kita mengatur frekuensi sudutnya ini di 100? Lalu kita coba ya, kita gambarkan ini di 0,07, lalu ini di 0,07. Apa yang akan terjadi? Bisa kita lihat ya sama-sama teman-teman. Nah, jadi dari gambar yang sudah kita peroleh ini dapat ditentukan, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mengatur sebuah frekuensi sudut semakin besar, sementara satuan waktunya tetap, kita mengatur frekuensi sudutnya semakin besar, maka semakin banyak pula gelombang yang akan diciptakan, dapat terbentuk dalam satuan waktu yang sudah kita tentukan. Lalu untuk Xlim ini berpengaruh pada pembentukan grafik ya di sini, karena di sini T-nya kita sudah tentukan di titik min 0,06, maka dia tetap akan terbentuk di titik min 0,06. Sementara gambar ini juga kelebihan ya, jadi nampak tidak sesuai teman-teman. Maka dari itu pembentukan grafik ini harus selaras dengan fungsi waktu yang sudah kita tentukan di awal ini. Jika kita membentuk dari 0,06, maka kita akhiri di 0,06 juga harus selaras begitu. Supaya grafik ini nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu di sini saya sudah mengatur ya titik puncak simpangannya di 400. Sini coba kita bisa ubah ke 800 ya teman-teman. Nah, untuk tinggi 800 ini sudah sesuai ya. Jadi untuk fungsi amplitudo itu hanya mempengaruhi puncak simpangan dari pembentukan sinyal saja.
namun tidak mempengaruhi dari berapa sinyal yang dapat dibentuk. Dia hanya mempengaruhi dari puncak sinyalnya aja, puncak atasnya 800 dan juga puncak bawahnya di minus 800 juga. Sementara untuk frekuensi sudut itu mempengaruhi banyak sinyal yang dapat dibentuk dalam satu satuan waktu sudah kita tentukan. Jadi sudah ini ya teman-teman, misalnya kita setel di 40, semakin sedikit maka semakin sedikit juga sinyal atau gelombang yang dapat dibentuk. Mungkin itu saja teman-teman hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin juga masih terdapat banyak kekurangan di dalam video saya. Mohon koreksinya atau sarannya atau masukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf secara pribadi. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut.